Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruri Febrian, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat dan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Berikut lini masa tindakan yang saya lakukan. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk meminta izin melakukan diseminasi. Kedua, diseminasi pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat di SMP Negeri 5 Curug Kabupaten Tangerang, yang di dalamnya berikut diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, koordinasi dan kolaborasi terkait proses penyusunan keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Setelahnya, saya melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat oleh murid dengan wali kelasnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang sibuk, Bunda? Oh, tidak. Silakan, Bu Ruri. Terima kasih, Bunda. Tujuan saya menghadap Bunda untuk memohon izin waktu untuk diseminasi aksi nyata budaya positif yang ada di modul 1.4 program CGP. Ya, saya butuh waktu untuk mengumpulkan rekan-rekan sedikit presentasi tentang acara ini. Rencananya, rencana saya di hari besok, Bun. Di hari Selasa. Iya. Ini full ya di hari Selasa itu ya teman-teman ya. Iya full. Terus saya juga ada supervisi ke kelas kan. Iya, ada salah satu guru yang saya mau lihat cara mengajarnya. Bagaimana kalau diganti hari? Oke, ganti hari saya sudah konsultasi sama kurikulum ya. Ada opsi kalau tidak Selasa menjadi hari Kamis. Hari Kamis. Gerakannya ada lowongan di hari Kamis. Baik Bun, saya mohon izin ya. Nanti juga Bunda turut hadir dalam diskusi teknisnya. Nanti saya akan dibantu oleh operator, dibantu oleh juga. Mungkin waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 jam. Berarti rencananya dilaksanakan di jam berapa? Karena kita KBM-nya siang agar tidak mengganggu KBM, saya laksanakannya rencananya di sekitar jam 11, setengah 11 ya, tapi sebelum guru-guru melakukan pengajaran di kelas. Ya, kalau sudah oke, nanti saya akan mohon bantuan humas ya menginformasikan ke guru. Iya, siap. Silahkan melaksanakan. Terima kasih ya. Mohon doanya dan supportnya semoga hari Kamis berjalan dengan lancar. Semoga juga dimudahkan semua urusan ya. Semuanya juga lancar sampai 6 bulan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan semua. Alhamdulillah di pagi hari yang mendung ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala UPT SMP Negeri 5 Curug, Ibu Neti Rismayanti MPD atas kesempatan yang diberikan. Juga kepada para PKS yang telah mendukung, mensupport apa yang menjadi tujuan saya hari ini, serta rekan-rekan guru yang sudah mau ikut andil dalam belajar bersama-sama untuk kemajuan sekolah ke depannya. Adapun yang akan hari ini saya sampaikan terkait budaya positif di sekolah, hubungannya dengan modul 1.4 yang berada pada modul calon guru penggerak. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri. Dari calon guru penggerak, saya Ruri Febrian, calon guru penggerak angkatan
angkatan 7 kelas 19 dengan fasilitator Ibu Anis Fatul Kholis dan pengajar praktik Ibu Rina Erdita. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah pertama, saya ingin menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang telah saya lakukan sebelum melakukan aksi nyata ini, tentunya pertama saya menghadap kepada Ibu Kepala Sekolah untuk meminta izin melakukan diseminasi kepada rekan guru akan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah. Lalu di hari ini saya melakukan diseminasi pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan pengajar, sesama pengajar di SMP Negeri 5 Curug, dengan mengumpulkan rekan-rekan guru untuk mendiseminasikan pemahaman materi akan budaya positif. Setelahnya, saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi untuk memantau, merefleksi, dan mengevaluasi jaringan kelas yang telah dibuat oleh murid dengan wali kelasnya. Baik, poin utama dari budaya positif ini Bapak Ibu untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya di sekolah kita yaitu SMP Negeri 5 Curug Kabupaten Tangerang. Adapun konsep utama dari modul budaya positif terbagi menjadi 7 poin pokok berupa perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dengan pembelajaran paradigma baru, poin utama yang saya tuju adalah pembelajaran dengan merancang atau yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk disiplin positif, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah sangat memahami apa itu makna dari kata disiplin, dan kita sudah menerapkan terkait disiplin di sekolah. Hanya saja disiplin di sini apakah sudah masuk ke dalam disiplin positif atau masih disiplin penerapan disiplin yang biasanya kita terapkan di sekolah? Nanti kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu, karena sebagai pendidik tujuan utama kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi mereka itu berdisiplin diri karena dorongan dalam dirinya, bukan karena disuruh atau diminta atau dipaksa untuk disiplin di sekolah oleh gurunya. Sedangkan untuk kebutuhan dasar manusia, kita semua yakin, kita semua tahu bahwa poin utama dari kebutuhan dasar manusia itu pertama untuk bertahan hidup. Lalu untuk mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Juga untuk penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sebenarnya apa sih poin utama dari kebutuhan dasar manusia ini? Mungkin nanti kita bisa berdiskusi sama-sama ya Bapak Ibu. Lanjut ke motivasi perilaku manusia. Poin utama dari motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul secara sadar pada diri seseorang. Untuk apa dorongan itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi anak-anak kita nih di sekolah memiliki motivasi dalam setiap perilaku yang mereka tunjukkan. Mereka itu menghindari loh ketidaknyamanan dan hukuman. Sebenarnya kenapa sih anak-anak misalnya ada yang berperilaku kurang baik, lalu ada anak yang melanggar aturan, ada anak yang tidak suka diatur-atur. Sebenarnya mereka memiliki motivasi dari perilaku yang mereka tunjukkan kepada kita.
Lalu mereka juga ingin mendapatkan imbalan. Imbalannya di sini berupa penghargaan dari gurunya. Kita sering ya Bapak Ibu memberikan motivasi ekstrinsik kepada mereka kalau ada yang berperilaku baik. Kita puji, kita beri penghargaan dengan pujian, lalu menunjukkan rasa kasih sayang. Itu juga mereka sangat inginkan. Itu adalah motivasi intrinsiknya mereka. Lalu poin terakhir dari motivasi perilaku manusia ini adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Bapak Ibu, ada yang sudah memahami tentang teori kebajikan universal? Nanti kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu. Lanjut, bahasan selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu sadari nggak kalau ternyata selama ini di sekolah dalam kita melakukan kegiatan atau dalam melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah, ternyata kita itu memposisikan diri dalam beberapa posisi kontrol. Bapak Ibu sadari atau tidak? Ada yang kecenderungannya itu posisi kontrolnya sebagai penghukum, senangnya ngehukum aja. Ada anak melenceng sedikit dihukum, ada anak tidak sesuai pakaiannya dengan aturan sekolah dihukum, ada anak yang terlambat datang ke sekolah dihukum, ada anak yang tidak mengerjakan PR juga dihukum. Nah, itu berarti posisi kontrol Bapak Ibu itu ada di posisi sebagai penghukum. Lalu selain sebagai penghukum, ada juga posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Coba di sini ada nggak yang merasa kalau ada murid yang melakukan kesalahan lalu dipojokkan anaknya, disudutkan sehingga anak itu merasa bersalah, merasa dia yang paling salah. Padahal sebenarnya kecenderungan anak untuk melakukan hal-hal di luar perilaku baik itu juga ada andil kita sebagai guru. Anak-anak berperilaku melenceng dari koridor kebajikan itu sebenarnya juga ada bagian dari kita sebagai guru yang ternyata kurang tepat pelayanannya kepada siswa sehingga siswa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan koridornya di sekolah. Nah, di sini juga saya lihat beberapa teman saya di SMP Negeri 5 Curug ada yang memposisikan dirinya di 5 posisi kontrol diri itu sebagai teman. Jadi dengan murid itu merasa seperti teman, memposisikan diri sebagai teman dari murid-murid di sekolah. Mereka beberapa teman ini tidak memiliki atau meminimalisir batasan kepada siswa sehingga siswa merasa seperti temannya saja dengan guru. Yang kurang dari hal ini apa? Bahwa ternyata akhirnya rasa sopan santunnya agak berkurang. Atau mungkin nanti ada yang mau menyangkal, silahkan. Lalu posisi yang keempat adalah pemantau. Ini pernah saya alami. Saya itu kerjanya mantau saja. Saya nggak menghukum. Saya tidak memposisikan diri sebagai teman. Saya juga jarang sekali menyudutkan murid. Tapi saya hanya memantau. Memantau di sini untuk kemudian saya berkoordinasi dengan wali kelasnya, dengan guru BK-nya, terkait hal-hal apa yang melenceng dari koridor kebajikan universal di sekolah. Jadi saya tidak serta-merta melihat anak ada yang misalnya membangkang atau ada anak yang tidak memakai seragam sesuai dengan aturan. Saya tidak serta-merta mengucilkan, menyudutkan atau menegur mereka. Tapi saya hanya sebatas memantau untuk kemudian berkoordinasi dengan wali kelasnya, berkoordinasi dengan guru BK atau dengan kesiswaan untuk menindaklanjuti dari sikap kurang baik dari murid ini. Nah, hal tertinggi dari posisi kontrol guru adalah sebagai manajer.
Di sini kita mungkin masih harus banyak belajar untuk memposisikan diri sebagai manajer di sekolah. Karena kecakapan manajerial itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses, membutuhkan pengalaman. Kita tidak serta-merta jago manajer, jago manage, jago mengatur. Mungkin kita bisa belajar dari ibu kepala sekolah, bisa belajar dari para PKS yang mungkin pengalamannya sudah jauh lebih mumpuni. Baik, Bapak Ibu itu sebagai 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini setelah kita membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan 5 posisi kontrol guru, sampailah kita pada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu, Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu sebenarnya lebih abstrak dari peraturan kelas, dari tata tertib yang ada di sekolah. Keyakinan kelas ini bisa berupa pernyataan universal antara murid, guru, juga bisa guru BK, PKS kesiswaan, bahkan sampai kepala sekolah maupun cakrakat di sekolah. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak boleh, tidak ada kata dilarang. Yang ada adalah kata-kata positif seperti sebaiknya, lebih baiknya, diperbolehkan. Itu baru dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Lalu keyakinan kelas ini tidak sebanyak tata tertib sekolah Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu justru lebih sedikit. Kenapa? Agar lebih mudah diingat oleh muridnya. Lalu keyakinan kelas disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah masing-masing. Jadi tidak sama antara kelas 7, 71 dengan 72, mungkin keyakinan kelasnya bisa saja berbeda karena sifat dan karakter anaknya juga berbeda-beda. Lalu keyakinan kelas antara kelas 8 dan kelas 9 juga pasti berbeda. Ada rasa senioritas misalnya. Itu juga akan mempengaruhi keyakinan kelas yang ada di kelasnya masing-masing. Lalu semua warga kelas dan sekolah sebaiknya dilibatkan dalam perumusan keyakinan kelas. Kedepannya nanti saya akan dibantu oleh Pak Tri Utomo untuk merumuskan keyakinan kelas di kelas berapa Pak Tri nanti? Kelas 7. Di kelas 7 ya, kita akan belajar merumuskan keyakinan kelas, lalu memberikan pemahaman kepada anak-anak sehingga jadi poster keyakinan kelasnya. Lalu kita juga akan mendengar nanti testimoni dari anak-anak. Apa sih bedanya antara peraturan tata tertib sekolah dengan keyakinan kelas yang baru saja mereka rumuskan? Baik, sepertinya ada kendala teknis di sini sebentar. Untuk segitiga restitusi
Siang anak semua? Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa yang biasa punya doa? Oke, Tuhan masuk. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan Kristen. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Bapak sahabat. Baik, Waalaikumsalam. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya. Hari ini yang nggak masuk siapa saja ya? Siapa? Cika. Cika sakit apa Pak? Izin. Baik. Kemudian besok bisa bergabung lagi di kelas kita. Nah, kita kan di ruangan audio ya, tempat untuk kadang-kadang dipakai teman-teman kita untuk kegiatan shooting atau menonton video-video pembelajaran. Nah, kita juga sebenarnya hari ini akan belajar bersama melanjutkan materi kita yang kemarin. Yang sebelumnya apa ya? Ada yang masih ingat? Kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan kita masih nyambung dengan suatu kegiatan ekonomi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perdagangan antar pulau dan internasional. Nah, ini sering sekali kita dengar kata dagang. Kenapa itu? Kenapa? Siapa yang buang sampah itu? Tahu dapat? Dapat. Ada yang ngaku, ada yang buang sampah enggak? Enggak. Nah, oke, sebelum Pak Tri melanjutkan pembelajaran, kira-kira kalau kelasnya kotor, ada yang main buang sampah, kira-kira nyaman nggak ya? Ya, berarti kita wajib menjaga kebersihan kelas. Nah, sudah dibuat piket ya? Oke, berarti yang piket yang bertanggung jawab. Tapi tidak cuma yang piket. Yang bertanggung jawab siapa kira-kira? Semua wajib menjaga suatu kebersihan. Nah, oke. Terus kita lihat lagi ada salah satu teman kita. Nah, tuh baju belum dimasukkan. Kira-kira pantas nggak? Enggak. Oke. Kalau tidak pantas harusnya bagaimana? Dimasukin gitu ya? Oke, baik. Nah, ini juga pembelajaran pembiasaan kita menyangkut karakter kita. Gitu ya? Tidak cuma belajar tentang pelajaran, tapi kita juga diajarkan karakter yang baik. Karena tadi menjaga suatu kebersihan, kemudian kerapian, ya kan? Itu menjadi bagian kita. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita bisa mulai terbiasa dari sejak dini. Baik, kita buat kesepakatan agar pada saat kita belajar nyaman semua. Kira-kira yang dibutuhkan di dalam kelas, kita itu butuh nyaman enggak? Nyaman. Nyaman, butuh bersih enggak? Butuh bersih. Kemudian butuh apa lagi? Wifi. Oh gitu. Enggak ya. Oke. Ya, mungkin nanti pas ujian. Kalau misalnya ada teman-teman, nah Pak Dri juga pernah dengar, ada yang berkata kotor atau kasar. Kira-kira gimana ya? Pantas tidak? Berarti wajib apa ya? Saling mengingatkan gitu. Oke. Nanti tidak ada yang nanti tersinggung pada saat teman menegur. Nah, kita akan bersama-sama nanti menyepakati. Yang pertama tadi apa ya? Menjaga kebersihan kelas. Yang kedua,
Menjaga kerapian. Kemudian yang ketiga, saling mengingatkan, ya kan? Berkata yang sopan seperti itu. Oke, baik. Pak Tri akan mulai pembelajaran kita karena kita sudah bisa kondusif ya dalam kelasnya. Tapi kita lihat dulu nih, masih ada sampah enggak? Karena kita kan tadi sepakat tidak ada sampah di dalam kelas. Oke, kita lihat kanan kiri kita. Kanan kiri kita. Ya, boleh. Bagi yang masih ada sampah, ya tadi ada tisu di bawahku. Nah, boleh silakan berdiri dibuang ke tempat sampah. Nih. Oke. Di bawah maju ke depan. Yang ada sampah tadi. Berdiri, silakan berdiri. Oke, cukup ya. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu materinya adalah perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdilan Elwara dari kelas 83. Kemarin saya habis diarahkan tentang keyakinan kelas tentang kebersihan dalam kelas. Manfaatnya bagi saya adalah kelas itu dapat lebih bersih dari sebelumnya dan juga kesadaran teman-teman jadi lebih meningkat untuk mengurangi sampah di dalam kelas sehingga dapat kenyamanan dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Katani dari kelas 83. Kemarin saya dijelaskan tentang kerapihan diri sendiri. Manfaat saya adalah agar murid SMP 5 Curug tidak terlihat seperti berandalan dan juga enak dipandang dengan siswa atau siswi lainnya dan gurunya juga. Sekian, terima kasih. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirima Gita Fani, saya dari kelas 83. Kemarin saya sudah syuting tentang keyakinan kelas, tentang bertutur kata yang baik. Di situ kita dapat manfaatnya, seperti kita tidak berkata yang kasar, apalagi kotor. Itu dapat meningkatkan image kita. Itu juga salah satu perilaku yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi ya, ini di luar kendali kita memang. Baik, setelah tadi saya sudah menjelaskan tentang budaya positif di SMP Negeri 5 Curug terkait konsep utama dari modul budaya positif berupa perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu terkait penerapan segitiga restitusi di SMP Negeri 5 Curug Kabupaten Tangerang. Boleh disimak ya Bapak Ibu bahwasanya saya sudah wait a minute. Lihat aja sepuin Pak. Lihat aja sepuin. Oke, sebenarnya saya sudah menerapkannya saat demonstrasi kontekstual pada modul 1.4.A.6 terkait budaya positif penerapan segitiga restitusi di sekolah saya, Nuri Febrian CGP Angkatan 7 kelas 19 dari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten telah mendemonstrasikan secara kontekstual di SMP Negeri 5 Curug tempat saya mengajar. Adapun teori restitusi yang digunakan dari Diane Gossen berupa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat.
Di sini saya menunjukkan dua contoh kasus di sekolah yang biasanya terjadi di sekolah terkait praktik restitusi. Kasus yang pertama adalah seorang murid kedapatan membawa bekal makanan berkemasan plastik ke dalam lingkungan sekolah. Sebenarnya membawa bekal itu baik ya Bapak Ibu, hanya saja yang tidak baik di sini adalah sekolah saya telah menerapkan program Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita. Ini adalah program unggulan di Kabupaten Tangerang yang diinisiasi langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Tangerang, yaitu Bapak Ahmed Zaki Iskandar. Untuk apa tujuan dari Kurasaki ini? Untuk mengurangi sampah plastik yang sulit terurai di sekolah. Kenapa sih di sekolah? Karena sekolah itu penyumbang sampah yang sangat besar. Karena anak-anaknya jajan ya Bapak Ibu ya, dan kebanyakan jajanan anak-anak itu berkemasan plastik. Itu mengapa ini menjadi contoh kasus satu terkait Kurasaki, anak yang kedapatan membawa bekal makanan berkemasan plastik sudah pasti salah di sekolah saya. Kenapa? Karena baiknya jika pun memang makanannya bukan makanan yang dimasak di rumah, tetapi makanan yang dibeli dan berkemasan plastik atau apalagi styrofoam, itu harus dipindahkan dulu ke wadah yang bisa dicuci dan dipakai kembali, sehingga kemasan plastik atau styrofoamnya tidak dibawa ke sekolah, sehingga tidak menimbulkan tumpukan sampah di sekolah. Seperti yang Bapak Ibu tahu, sampah plastik dan styrofoam itu sangat sulit terurai ya Bapak Ibu. Baik, berikut adalah contoh kasusnya. Silakan disimak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kakak. Silahkan duduk. Kakak, kamu tahu kenapa Ibu panggil? Emang ada apa Bu? Tadi ada laporan dari beberapa siswa kalau pada saat jam istirahat di kantin kamu membawa makanan atau bekal berkemasan plastik. Apa itu benar? Betul Bu. Kenapa? Tadi pagi saya kesiangan, lalu saya lupa membuka kemasan plastik di bungkus itu. Jadi saya langsung masukkan ke kotak saya. Tapi kamu tahu kan hal itu merupakan hal yang salah? Karena sekolah kita itu sedang menggalakkan program Kurasaki. Masih ingat apa itu Kurasaki? Masih ingat Bu, Kurasaki adalah kurangi sampah sekolah kurangi sampah sekolah kita. Ya, betul sekali. Kita semua baik guru maupun murid sama-sama bekerja sama untuk menjaga menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, bebas dari sampah plastik. Itu mengapa kalian tidak diperkenankan untuk membawa bekal dari rumah yang mengandung kemasan plastik. Kalaupun terpaksa, dikupas dulu di rumah, dibuka dulu, dikeluarkan makanannya, masukkan ke wadah, plastiknya ditinggal, tidak boleh dibawa ke sekolah. Itu ya Kak? Iya Ibu. Nah, kenapa sih alasan kamu sampai terjadi hal seperti ini? Tadi pagi saya kesiangan, lalu saya kan lebih-lebih berangkat ke sekolahnya, jadi saya lupa membuka kemasan. Oke, apakah tadi di kantin ada yang menegur? Tidak ada Bu, cuma ada beberapa orang yang melihat arah saya. Berarti kamu sudah merasa kalau hal ini salah, karena dilihatin sama teman-teman yang mungkin tatapannya sini. Iya. Ya, karena kita semua sedang berusaha kan untuk menjaga kebersihan sekolah. Masih ingat kesepakatan kita mengenai kebersihan? Bahwa kita tidak boleh membawa sampah plastik ke rumah. Oke. Untuk kedepannya kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar hal ini tidak terjadi lagi? Saya akan bangun pagi untuk menyiapkan bekal ke sekolah. Oke, baik. Itu adalah
video kedua terkait praktik segitiga restitusi yang ada di SMP Negeri 5 Curug, Kabupaten Tangerang. Kasus 2 ini ada 2 orang murid melakukan perundungan verbal dan fisik kepada seorang murid di sekolah kami. Gak usah nangis, masa gitu dong nangis. Ya, Dinda. Ada lagi yang luka? Oke, kenapa sih? Tadi kejadiannya bagaimana? Ibu tidak melihat dari awal. Kenapa bisa sampai didorong? Oke, kalau gitu boleh Ibu panggil Tata dan Satria? Oke, Tata, Satria, atas kejadian tadi di tangga, kenapa sih bisa terjadi hal seperti itu? Oh, yang mendorong Tata. Tata, baru saja beberapa hari yang lalu kamu Ibu panggil karena membawa sampah masa saksi ke sekolah. Sudah melanggar peraturan atau kesepakatan di kelas kita. Sekarang ada kejadian lagi. Kenapa Tata? Kamu tahu kan kalau tangga itu area yang berbahaya dan turunnya harus antri. Kalau kamu mendorong, memungkinkan Dinda untuk terjatuh. Sampai sekarang kakinya terluka gara-gara didorong oleh Tata. Apakah Tata melakukannya dengan sengaja? Kamu saksinya? Gimana, Tak? Apakah seperti itu? Benar, Dinda? Lalu, kamu tadi menurut teman-teman yang melihat berkata kasar juga kepada Dinda. Kenapa? Orangnya tuh agak rawat ya, juga kayak sama orang tua. Apakah benar begitu, Dinda? Berarti kalian semua sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat tentang rasa saling menghargai dan menghormati. Juga sudah ada Ibu lihat tendensi ke arah perundungan di sini. Bukan begitu? Nah, lalu menurut kalian jika hal ini sudah terjadi, apa yang harus kalian lakukan? Satria? Tetapi Satria juga meminta Dinda untuk Oke, berarti kalian sekarang boleh saling memaafkan. Baju. Jadi totalnya Baik Bapak Ibu, dalam contoh kasus kedua, proses restitusi yang saya lakukan adalah saya tetap berpaku pada 3 tahapan segitiga restitusi. Pertama, saya memvalidasi tindakan yang salah. Saya memvalidasi alasan 2 murid saya dan mengapa melakukan tindakan perundungan fisik dan verbal kepada temannya. Setelah saya memvalidasi alasan mereka, saya coba menstabilkan identitas mereka. Saya memberikan penguatan bahwa siapapun dapat melakukan kesalahan, namun perundungan adalah tindakan yang tidak dibenarkan.
tahapan terakhir dari segitiga restitusi yang saya lakukan adalah saya menanyakan keyakinan mereka. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya terkait rasa saling menghargai dan menghormati ternyata sudah mereka cederai. Sehingga ada baiknya kita berpaku pada tahapan segitiga restitusi ini agar kedepannya murid-murid di sekolah berpaku pada keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Baik Bapak Ibu, itulah yang sudah saya kompilasi dari pembelajaran pada modul 1.4 terkait budaya positif dengan sebentar saya buka lagi presentasi awalnya. Kesimpulannya adalah bahwa tujuan utama saya dalam menciptakan murid yang merdeka dan berdisiplin diri yang kuat serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal sudah terjewantahkan dalam contoh kasus yang saya tampilkan. Ada 2 kasus tadi terkait penerapan segitiga restitusi. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa dalam modul budaya positif ini saya memiliki 7 konsep utama terkait perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Dan keseluruhnya sudah saya jelaskan kurang lebih 1 jam ke belakang. Terima kasih atas atensi dan perhatian yang sudah Bapak Ibu berikan. Semoga kita sebagai tenaga pendidik ke depannya dapat berpaku pada keyakinan kelas yang sudah kita tetapkan, juga terkait penerapan budaya positif di sekolah, terkait motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru. Kita semua dapat bersama-sama belajar, karena pendidikan itu sedianya dinamis ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa menerapkan pembelajaran kolonial pada siswa-siswi kita yang sudah milenial. Jadi kita nggak bisa tuh ngajarin anak-anak pakai cara dulu kita diajarkan oleh guru-guru kita. Anak-anak sekarang pastinya jauh lebih kritis, sehingga kita sepatutnya memantaskan diri dengan terus belajar. Salah satunya melalui program guru penggerak ini. Di sini saya banyak sekali belajar terkait bagaimana menjadi seorang tenaga pendidik yang mumpuni, yang dapat memantaskan diri dengan perkembangan zaman. Jadi pendidikan itu dinamis ya Bapak Ibu, tidak statis. Pun halnya kita sebagai guru, ayo dong bergerak, jangan mau berada di zona nyaman saja. Yuk sama-sama kita membawa perubahan paradigma baru pada pendidikan di Indonesia pada umumnya, di Kabupaten Tangerang pada khususnya, dan lebih kecil lagi skupnya di sekolah saya yaitu SMP Negeri 5 Curug Kabupaten Tangerang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari sama-sama hari ini dapat memberikan kebermanfaatan yang lebih bagi kita semua. Jadi ilmunya tidak berhenti pada saya, tapi juga dapat diteruskan atau kita sama-sama melanjutkan untuk diterapkan di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ruri. Ya, pagi ini tentu kita bergabung lagi di SMP Negeri 5 Curug. Pada kesempatan yang baik ini saya mau bertanya sedikit mengenai perkembangan proses belajar mengajar Ibu Ruri di SMP Negeri 5. Saya selama ini kurang lebih 6 bulan sudah bergabung dengan SMP Negeri 5. Saya lihat Ibu sepertinya banyak sekali
tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Salah satunya jadi bendahara, juga jadi pengajar. Bagaimana tips-tips untuk ibu bisa mengcover semuanya itu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar? Mungkin perlu penjelasan. Terima kasih. Sebelum saya mau memberikan pertanyaan berikut. Thank you.